Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati dari kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Harapan Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya ingin membuat video bahan atau media mengajar ya. Jadi yang saya gunakan di sini adalah pengantar teori ekonomi dan perbankan syariah Siti Rahmawati SEME. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menerapkan ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro dalam analisis ekonomi dan perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemampuan akhir tiap tahap belajar atau sub CPMK, mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan, ruang lingkup mata kuliah, dan konsep dasar ekonomi dan perbankan syariah. Lalu tujuan pembelajaran yang saya ambil di sini ialah memahami konsep dasar ekonomi dan perbankan syariah, lalu kemudian mengembangkan karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi syariah, menganalisis teori konsumsi, lalu kemudian memahami teori perilaku produsen, memahami teori keuangan dan perbankan syariah, memahami praktik perbankan syariah di Indonesia, mengkaji instruktur industri perbankan syariah, memahami lembaga dan instruksi pendukung perbankan syariah, merancang peran Bank Indonesia pasca mulai operasional otoritas jasa keuangan, memahami perencanaan pengembangan perbankan syariah. Nah, ekonomi dan perbankan syariah bisa wawasan Quran dan hadis, alat ukurnya haram diperjualbelikan, riba haram untung dan sektoril dan maisir dan garot. Jadi dalam ekonomi dan perbankan syariah ini pasti di dalam wawasan yang ingin saya capai dalam mahasiswa itu yang saya bacakan barusan, yaitu wawasan Al-Quran hadisnya, alat tukar haram diperjualbelikan, riba pastinya. Lalu kemudian pajak zakat wakaf, lalu kemudian PDB tinggi generation rendah atau maqasid syariah. Nah, konsep dasar ekonomi syariah, seperti yang kita tahu bersama bahwasannya konsep dasar ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lalu kemudian karakteristik rancang bangun sistem ekonomi syariah, sumber hukumnya Al-Quran, Al-Sunnah, bukan buatan manusia tentunya. Teori konsumsi pastinya beda sama ekonomi konvensional. Yang dipakai adalah prinsip maksimalin kepuasan dengan budget terbatas, dijauhkan dari hal-hal yang boros dan merugikan diri sendiri. Analisis permintaan keinginan terhadap barang atau jasa yang halal. Lalu kemudian teori perilaku produsen. Nah, teori perilaku produsen di sini yang dikaji itu permintaan keinginan terhadap barang dan jasa yang halal dan taib, yang didukung daya beli dan tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Teori keuangan dan perbankan syariah intinya simpel, semua transaksi keuangan harus bebas riba, karena kita sadari bahwasannya riba itu tidak bisa kita hilangkan, namun dari diri kita, lebih-lebih kita yang jurusan ekonomi syariah ini bisa mulai dari diri kita sendiri dan mahasiswa-mahasiswa kita yang kita ajarkan supaya dijauhkan dari hal-hal yang riba dan keluarganya dijauhkan untuk hal-hal riba. Kalau bisa dimaksimalkan ya, diminimalisirkan. Lalu kemudian praktik perbankan syariah di Indonesia dan infrastruktur Indonesia perbankan syariah. Lembaga dan industri pendukung bank syariah, peran bank syariah pasca mulai beroperasi OJK, perencanaan pengembangan perbankan syariah.
Lalu kemudian lembaga dan industri pendukung syariah, ini bedanya sama konvensional. Di ekonomi konvensional nggak ada DSN MUI atau DPS-nya. Lalu kemudian peran Bank Syariah pasca mulai beroperasi OJK itu sejak 31 Desember 2013, fungsi pengantaran dan pengawasan hak pindah dan BI ke OJK sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ya. Lalu kemudian perencanaan pengembangan perbankan syariah, mengembangkan Bank Syariah Republik Indonesia nggak jalan random, ada roadmap atau resminya ya, target besar market share 20% dan jadi pusat keuangan syariah di dunia. Jadi saya di sini sesuai dengan teori yang saya kirimkan di RPS sesuai dengan CPMK, lalu kemudian sub-sub CPMK-nya ya bagaimana caranya supaya mahasiswa bisa mengerti, menilai dan mengembangkan ilmu apa saja yang ada di sub-sub CPMK demikian. Lalu kemudian supaya bisa mahasiswa lebih dalam menganalisis teori-teori yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.